Saya off cam juga ya, ini kayaknya. Iya Bu, sinyal kayak kurang bagus Saya Bu, sini kelempar mau 2 kali hujan. nih. Oh iya Ibu. Di Oh. sini juga mau hujan lebat Bu, lagi mendung. Oh, ya 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 ya, di off cam aja. Saya juga tadi kelempar 2 kali nih. Tapi sebetulnya Iya Bu. terang sih. Ya boleh di off cam aja, nggak apa-apa. Ya baik, terima kasih Bu Dian. Bu Nia sudah bisa Pak Asep? Masih belum Bu Eka? Masih belum ya. Sebentar ya Bu, kita tunggu. Bagaimana Sudah Bu bisa. Eka? Sudah. Oke. Ya, Baik, sudah izin muncul Bu Bu ya. Dian dan Bapak Ibu yang lainnya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mata kuliah klasifikasi, pengantar klasifikasi dan kodifikasi terkait sistem muskuloskeletal, respirasi dan kardiovaskuler di program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan pada pertemuan pertama. Baik, di pertemuan pertama dapat disampaikan tentang pengantar dari terminologi medis. Sebelum saya sampaikan materi terminologi medis pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan biodata saya. Nama lengkap, Esi Evideniati, SKMMKes, ya, kemudian jenis kelamin perempuan, jabatan fungsional saya lektor, kemudian tempat tanggal lahir selat panjang 22 Agustus 1987 dengan email esievideniati87@gmail.com. Kemudian saya mengampu di mata kuliah pengantar kodifikasi dan kodifikasi terkait sistem muskuloskeletal, respirasi dan kardiovaskuler. Selanjutnya, dalam capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, Bu Nia, maaf, bisa di slide show Bu, soalnya apa tulisannya kecil. Oh iya, maaf. Baik. Ya nggak apa-apa Bu. Ya, selanjutnya, ya, capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu meliputi sikap, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri, kemudian ada keterampilan umum, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur, kemudian CP keterampilan khususnya mampu mengaplikasi review pengkodingan ya terhadap klasifikasi dan kodifikasi penyakit, tugas dan perannya, kemudian CP pengetahuannya menguasai pengetahuan tentang bagaimana nantinya mahasiswa mampu review atau pelaksanaan kodifikasi penyakit, kemudian tujuan pembelajarannya mahasiswa mampu memahami terminologi medis. Adapun indikatornya mahasiswa mampu memahami konsep dasar terminologi medis sebagai dasar mahasiswa sebelum mahasiswa nanti di pertemuan selanjutnya mampu menganalisa terminologi medis ya sebelum melaksanakan kode penyakit. Nah, untuk itu sebelumnya izinkan saya menyampaikan visi misi dari program studi D3 Remika. Ya, adapun visi dari program studi Remika, kemudian adapun visi dari program studi D3 Remika. Selanjutnya kita masuk kepada materi, yaitu apa itu ya terminologi, karena sebelum kita lanjut untuk melakukan kodifikasi ya seluruh mahasiswa supaya bisa dan mampu terlebih dahulu untuk memahami konsep dasar dari terminologi medis, karena memang bahasa atau yang digunakan dalam ICD 10 nantinya menggunakan bahasa dari terminologi medis.
Nah, untuk di pertemuan pertama ini, mahasiswa semuanya diarahkan dulu untuk memahami konsep dasar dari terminologi medis. Nah, adapun pendahuluannya, mata ajar ini adalah membahas tentang riwayat singkat istilah medis yang berasal dari berbagai zaman, berbagai bahasa, zaman, dan lain-lainnya, beserta contoh. Contoh sampai saat ini masih sering digunakan seperti konsep dasar pembentukan istilah, formasi, dan analisis kata. Selanjutnya, adapun manfaat dengan penguasaan materi yang baik pada mata kuliah ini, tentunya mahasiswa dapat memahami konsep dasar dari terminologi medis, mengenal unsur kata, pembentukan istilah, sistem tubuh manusia, penyakit dan prosedur medis terkait sehingga mampu berkomunikasi dengan kalangan profesi kesehatan. Karena memang istilah medis atau terminologi medis merupakan dasar atau acuan kepada petugas atau pada profesi PMIK sebelum menegakkan kode pada diagnosa penyakit. Baik, selanjutnya ya kita lanjut kepada terminologi medis. Adapun ilmu atau peristilahan dari medis ya, yang bahasa profesi medis merupakan sarana komunikasi antara mereka yang berkecimpung langsung atau tidak langsung di bidang asuhan pelayanan kesehatan tentunya. Nah, manfaat dari terminologi medis ini tentunya meningkatkan sarana komunikasi atau sebagai alat atau garis komunikasi antara sesama profesi kesehatan. Kemudian meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas agar dapat membaca dan mengerti istilah medis, sehingga meningkatkan kemampuan dalam pengolahan data medis, meningkatkan pelayanan serta penyajian rekam medis dan informasi kesehatan. Kemudian, ini mencangkup dalam pengertian mampu mengenal, melafal, menulis, menyalin, mentranskrip dengan tepat dan benar agar mampu menjamin bahwa data medis yang terkumpul dan tersimpan bila dikeluarkan menjadi informasi tentunya yang tepat, akurat, dan valid. Adapun titik berat materi contoh akan bertumpu pada bidang pelayanan, seperti diagnostis medik, tindakan bedah, tindakan medis, dan lain-lain, yang terkait pada istilah anatomi tubuh yang terkena gangguan kesehatan, sakit, menerima tindakan asuhan, dan pelayanan medis. Kemudian, saya lanjut, pemilahan istilah dalam pengerjaan akan terbatas pada kelompok istilah yang berhubungan dengan tentunya dari sistem anatomi tubuh manusia, ilmu kesehatan, layanan diagnostik, tindakan terapi medis, dan bedah yang terkait. Ini adalah bagian dari ilmu biologi yang tidak pudar nilainya. Saya lanjut. Prinsip pemahaman dimulai dari istilah tentang yang normal ke yang normal, mengalami gangguan, istilah anatomi sebagai dasar istilah diagnostik, hubungan antara istilah diagnostik dengan istilah seperti bedah operasi, simptom penyakit, dan tindakan-tindakan lainnya. Istilah materi pengajaran meliputi jenis unsur kata, ya, kemudian cara pembentukan kata atau istilah kata medis, cara penguraian analisis kata atau istilah medis, kemudian arti berbagai jenis unsur kata, kata penggabung, kemudian arti gabungan kata. Nah, istilah materi pengajaran di berbagai bidang pelayanan tentunya medis, pembedahan, radiologi, laboratorium, patologi, dan anatomis. Selanjutnya, konsep dasar struktur istilah medis, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa sebagian besar istilah medis yang kita jumpai berasal atau mengadopsi dari bahasa Yunani kuno dan bahasa Latin. Dengan seiring perkembangan zaman, ilmu kesehatan dan ilmu kedokteran di dunia barat, dalam pendaharaan kata, istilah didapatkan banyak tambahan istilah medis yang tentunya mengadopsi dari berasal bahasa Prancis, Jerman, dan Anglo-Saxon. Mulanya kita mengenal suatu istilah yang terbentuk dari perpaduan unsur-unsur kata yang berasal dari satu bahasa. Kemudian muncullah istilah-istilah yang terbentuk dari unsur dua kata, yaitu misalnya claustrophobia, nya berasal dari claustrum, kemudian Latin, ruang tertutup, dan phobia, Grek atau takut. Saya lanjut, di dalam pengendaraan istilah medis ditemukan bahwa banyak istilah sebutan organ tubuh berasal dari bahasa Latin.
Sedangkan istilah penyakit berasal dari bahasa Yunani kuno sesuai dengan zaman kemajuan dari masing-masing ilmu di negaranya. Nah, dapat Ibu berikan contoh, mohon maaf saya berikan contoh ya, seperti diantaranya marrow dari kata medula ya. Nah, tulang belakang dari anatominya, kemudian dari bahasa Yunaninya radang sum tulang. Seperti contoh-contoh di bawah ini. Nah, adapun macam-macam asal-usul istilah medis, istilah Latin dan Yunani yang bertahan sampai sekarang, diantaranya seperti len atau lenitis, ya, kemudian splenitis. Nah, seperti contoh yang telah ditampilkan di slide, itu adalah istilah-istilah medis ya yang masih bertahan sampai saat ini. Saya lanjut, istilah medis yang berasal dari zaman Hippokrates ya, di mana sebelum Masehi 460 sampai 370 sebelum Masehi. Ada beberapa contoh istilah ya dan arti kata yang perlu mahasiswa pahami. Nah, dapat saya sampaikan lafal istilah ini saya berikan beberapa contoh ya, seperti contohnya ureter dari kata ureter yang artinya pipa sempit saluran keluar urin dari ginjal ke kantung kemih. Dan seluruh mahasiswa juga harus memahami ya dan juga menghafal istilah-istilah medis yang perlu kita pahami bersama dan sebagai review nantinya untuk pertemuan berikutnya. Saya lanjut ya, sudah saya sampaikan beberapa contoh. Nah, istilah asal dari Aristoteles di 385 sampai 322 sebelum Masehi. Ini masih dalam bentuk contoh istilah dan arti dari istilah medis ya, seperti alopecia, botak atau alopecia, sebutan jenis penyakit serigala, infeksi kulit. Nah, ini beberapa contoh ya. Nah, istilah asal dari nama hewan, istilah asal dan arti istilah. Seperti contohnya karsinoma, ya, istilah arti istilahnya seperti cancer, ya, seperti contoh yang berikut ini. Selanjutnya, pembentukan istilah terpengaruh dalam kebudayaan zaman, di mana zaman Helenitis, zaman banyak terjadi peperangan. Nah, ini ada beberapa contoh yang telah Ibu tampilkan, seperti poit, sword, rapper, atau anggar, sampai dengan nama alat musik. Ya, selanjutnya, Bu Nia, mungkin bisa diringkas aja, Bu. Boleh, boleh, Bu. Baik, ini ada beberapa contoh. Ini di saya kok nggak muncul ya PowerPoint-nya. Oh, di Ibu nggak muncul ya, Bu ya? Iya, kalau di Eka kelihatan, Bu. Di sana ada. Ini saya nggak bisa lihat. Hah? Gimana, Bu? Baru lihat sekarang. Sudah, Bu? Oh iya, PowerPoint-nya sudah terlihat, Bu. Oh iya, maaf Bu, barangkali jaringan Ibu. Nia, Iya. Sudah kelihatan Sudah, sekarang. Bu. Iya, Suaranya Bu. putus-putus, bisa nggak di off cam aja, Bu? Sudah, Bu. Saya lanjut, Bu Eka, Bu Dian. Ya, silakan dilanjutkan, Bu Nia. Lanjut aja, Mungkin Bu untuk Nia, melihat. bisa di off cam nggak? Dari saya suaranya ya. Bu Nia, mungkin kameranya di off-kan saja, kayaknya suaranya putus-putus, Bu. Ya. Sudah, Ibu? Sudah, Ibu? Sudah, Bu Nia. Ya, baik. Saya ya, sudah, di Bu Dian sudah kelihatan, Bu. Ya, baik, maaf, lanjut. Jadi ini ada beberapa istilah medis dalam fungsi organ sistem pada tubuh manusia. Nah, setelah saya menjelaskan beberapa contoh istilah akar kata dan arti dari fungsi organ sistem tubuh pada manusia, kemudian saya meminta kepada mahasiswa ya untuk memahami istilah medis beserta arti yang minggu depan juga akan saya review supaya kosakata dari istilah medis mahasiswa bisa memahaminya lebih banyak lagi seperti itu. Mungkin dari saya untuk presentasi PowerPoint-nya cukup, Ibu.
Terima kasih. Baik, Bu Nia, terima kasih. Mungkin Bu Dian. Bu Dian. Bu Diannya. Ya, Oh udah iya, ini Bu Diannya udah. ya enggak? Sudah, Bu. Suaranya Bu Nia sama sekali saya enggak ini, enggak bisa. Udah? Nggak kedengeran ya, Bu. Sudah, Bu, sudah. Iya, suaranya Bu Nia sama sekali. Jadi keputus-putus saja. Saya enggak bisa ini. Enggak apa-apa. Ini udah ya. Bu Nia, ini semester berapa? Bu Nia. Ibu, semester 1 Ibu, pengantar kodifikasi terkait sistem muskuloskeletal, respirasi, dan kardiovaskular Ibu. Di semester 1 Ibu. Bentar ya. Ini benar-benar saya enggak, suaranya keputus-putus sekali. Iya ya. Iya, ini semester 1. Ada hal yang memang bagus gitu. Saya waktu itu juga sempat menampilkan dengan menampilkan visi ya, visi dari prodi ya tentunya. Nah, tapi saya pada waktu itu mengajarnya itu kalau berhubungan, jadi mata kuliahnya hanya berhubungan khusus saja gitu. Misalnya ini bagus gitu menampilkan visi ya Bu ya, karena kan nanti visi kemudian profilnya. Saya mengajar manajemen, antar manajemen, saya juga menampilkan visi dan profil gitu ya, sehingga betul-betul nanti lulusan itu jadi apa, manajer, nah, gitu ya. Nah itu kan berarti harus paham betul tentang manajemen gitu kemudian. Nah itu bagus, ada visinya, kemudian ada logo di sini sudah. Kemudian ada identitas diri ya. Paling enggak ini kan menampilkan ada rekam medis gitu ya Bu ya. Jadi Rekam medis. Mata kuliah ini sangat ini ya menunjang gitu ya untuk Iya Ibu. apalagi semester 1. Iya kan, benar ya? Iya, untuk profilnya. karena mata kuliah ini juga sebagai mewujud dari misi Prodi RMIK sebagai lulusan mahasiswa yang berkompeten di bidang klasifikasi dan kodifikasi penyakit, Ibu. Iya. Oke, sip. Iya. Bu, ini pernah Bu Eka kemarin sudah mulai membuka slide go slide saya udah. Iya. Kok Bu Eka, Bu Nia. Bu Nia masih mute suaranya, Bu. Halo Bu Nia. Oh iya Bu. Bu Nia. Iya Bu. Tadi Bu Diannya bertanya, Ibu sebelumnya kan Bu Dian sudah menyarankan untuk membuka slide go untuk dapat background PowerPoint yang free. Bu Nia sudah ada buka, kata Bu Dian. Buka sudah Ibu, tapi belum melaksanakannya Bu. Dibuka sudah Ibu. Bu Dian. Ya. Suaranya putus-putus Ibu. Sekali ya. Iya Bu. Betul. Tapi suara saya didengar nggak? Maksudnya jelas nggak? Sekarang jelas Ibu. Oke. Bu Nia, PowerPoint akan lebih menarik kalau tidak hanya berupa kata-kata atau kalimat, ya. Ya, Bu Nia. Halo. Iya, Bu. Ini benar-benar nih sinyalnya nggak bagus banget. Bu Eka juga nih, Bu Eka. Ya, Bu. Aduh, di saya kalau di saya sinyalnya kayaknya nggak bagus sih, nggak ada masalah, cuman
Suara Ibu memang agak putus-putus terdengar, Bu. Mungkin bisa ditambahkan ya, biar nggak bosen ya, Bu. Nah, Bu Nia. Halo. Bu Nia. Iya, Bu, Bu Nia saya masih dengar, di Bu. mute. Masih, Bu. Masih dengar, Bu. Iya, Bu Nia. Iya, Masih Bu. kedengaran? Masih, Bu. Masih, alhamdulillah. Bu Dian. Ya, Bu. Ya. Ya. Lebih jelas nggak? Sudah Saya lebih mau jelas, nyoba. Bu. Udah. Bu Dian. Bu Diannya kayaknya kelempar dari room Zoom-nya ya. Kita tunggu saja dulu ya Bapak Ibu. Halo, Bu. Ya Bu Dian. Ini saya yang kelempar terus nih. Dari tadi kelemparnya berapa kali? Aduh, sakit. Ya, Bu Nia. Ya, Ibu. Iya, masih dengar, Bu, suaranya. Ya, Bu Nia mungkin bisa ditambahkan. Coba silakan Bu Nia mau menambahkan apa ya di situ. Jadi ini maaf ya Bu Nia, nggak apa-apa ya, namanya juga kucing ya Bu Iya, Nia. iya, Ibu. Jadi ini bisa ditambahkan Bu Nia. Ditambahkan, coba Bu Nia mau menambahkan apa? Terminologi medis. Terminologi medis itu bicara tentang apa? Terminologi Apa yang medis akan itu, disampaikan? iya, Apa yang akan disampaikan? agar mahasiswa memahami pengantar atau konsep dasar dari pengenalan atau istilah atau struktur medis, Ibu. Istilah-istilah medis, Ibu. Istilah-istilah atau struktur medis, Iya. ya. Nah, apa ya? Oh, bocor, ada yang bocor nih. Apa ya kira-kira Bu Nia ingin menampilkan apa gitu di situ. Jadi sehingga mungkin gambar-gambarnya juga akan lebih relevan gitu ya. Kan kita menampilkan gambar juga tidak sekedar. Ada yang bocor ya, maaf ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, Ibu-ibu atau Bapak-bapak. Bu Dian. Ya, ya. Ini ada yang bocor. Enggak, saya lagi nyari aja. Ini ada suara yang bocor. Mungkin pakai earphone aja kalau misalnya ada suara yang bocor. Oke, Bu Nia. Ya, ya, Bu. Ya, Bu Nia, kira-kira ini langsung aja Ibu. Ingin menampilkan apa gambarnya? Coba bisa di-share, dikebawahkan gitu misalnya, Bu. Belum, Bu. Jadi memang betul ya. Nah, ini kan semua, maaf ya Bu Nia, ini semua Ya, kan Bu. berupa kata-kata gitu ya memang. Tapi saya juga sedang menyimak dari tadi itu karena di sini judul mata kuliahnya kan ya, mata kuliahnya namanya kan terminologi medis. Jadi saya ingin menggali saja sebetulnya apa yang ingin disampaikan di apa ya materi ini. Ini mata kuliah apa, kemudian materinya tentang apa. Tadi RPS-nya sudah ya? Sudah di Kemarin saya sudah nyampaikan RPS-nya juga, Bu. Coba. Iya, coba aja dilihat sekarang RPS-nya bagaimana. Jadi saya bisa memberikan masukan gitu ya. Mungkin gambarnya Bunia ingin menyajikan apa gambarnya? Bunia bisa pakai earphone nggak ya? Bunia ini di rumah atau di kantor?
Di kantor, Ibu. Oh, di Iya. kampus. Iya. Nggak bisa pakai earphone ya? Jadi biar nggak bocor suaranya. Iya. Dari sini suara yang berisik, Bu. Ya, Ibu, saya ingin menyampaikan dalam mata kuliah terminologi medis ini pengantar dari istilah medis, kemudian nanti mahasiswa memahami konsep dasar dari anatomi tubuh manusia juga sebagai dasar mahasiswa sebelum mahasiswa nanti dilanjutkan dengan mata kuliah kodifikasi penyakit, Ibu, karena dalam pencarian kodifikasi, klasifikasi, dan kodifikasi penyakit itu menggunakan istilah atau bahasa atau terminologi medis. Nah, di dalam ICD 10 juga menggunakan bahasa, istilah, atau terminologi medis, sehingga mahasiswa di pengantar pertemuan pertama ini memahami dulu konsep dasar dari pengantar atau struktur istilah, kemudian kata atau akar kata dalam istilah-istilah medis, seperti itu, Ibu. Kira-kira apa ya yang akan disampaikan? Maksudnya gambarnya, gambar atau mungkin infografis apa yang ingin Bunia sampaikan di sini biar untuk memotivasi mahasiswa? Mungkin nanti sesuai masukan Ibu, karena memang tidak ada sajian dalam bentuk gambar juga ya Bu yang belum saya tampilkan. Nanti saya coba nanti tampilkan pada pertemuan berikutnya nanti ya dalam terminologi medis terkait tentang anatomi tubuh manusia. Jadi saya akan tampilkan objek gambar, misalnya terkait tentang sistem kardiovaskular, kemudian nanti ada sistem muskuloskeletal, respirasi dan lain sebagainya. Jadi ada gambar sistem anatomi tubuh manusia juga yang akan saya tampilkan dalam bentuk gambar supaya mahasiswa bisa memahami bagian-bagian mana sajakah yang ada atau yang dipahami terkait tentang istilah medis atau terminologi medis, seperti itu nanti insya Allah selanjutnya, Ibu. Iya, harusnya nggak apa-apa sekarang aja kalau Bunia mau, sekalian kan kucing gitu, kucing namanya kucing kan gitu ya. Kemudian mau coba slide go-nya itu diklik bisa nggak apa-apa kok. Kalau mau sekalian, kemudian mungkin memang mau ada gambar, Bu, saya masukkan ini silahkan gitu. Ya lebih gitu. Nggak apa-apa Bu. Oh gitu ya Bu. Tenang aja. Iya. Oke, contoh misalnya pada kasus, sebentar Bu, saya buka dulu, lagi loading. Misalnya saya contoh pertemuan, bentar Bu. Contoh misalnya pada pertemuan penyebab luar terkait cedera atau keracunan, boleh Ibu? Iya boleh, coba. Iya, seperti ini mungkin Bu contoh gambar terkait nantinya kodifikasi terkait sistem cedera, keracunan, dan faktor eksternal. Seperti ini mungkin kira-kira gambarnya Bu. Bu Bunia ini kurang pede nih. Bunia pakai apa? Desainnya pakai yang mana? Atau berhubungan dengan apa ini? Sebentar. Saya coba diklik-klik aja. Coba diklik-klik. Seperti ini. Gak apa-apa. Ini semuanya pakai desain yang lama sekali ya Bu. Ini PowerPoint-nya udah lama atau baru bikin atau? Baru bikin, tapi ini Bu, biasa saja Bu, klik PowerPoint, kemudian saya masukkan materi dan beberapa objek gambar, seperti itu aja Bu.
Oh, iya. Misalnya contoh Benar. seperti slide derajat luka bakar, saya tampilkan jenis, kemudian penyebab, tekstur dari luka bakar, kemudian penyembuhannya seperti apa, kemudian contoh gambar dari luka bakar, seperti itu aja, Ibu. Coba diklik, Bu, desain bisa diklik desain, Bu. Bu bisa klik desain. Sudah kelihatan, Nah, Bu, desain, iya, Bu. Nah, itu kalau Ibu, iya, Ibu ini yang lama, yang PowerPoint yang sekarang, Ibu pakai desain yang mana? Yang Ini, pertama Bu. itu. Iya, Oh. Bu Nia sudah itu desain-desain yang lainnya itu sudah pernah dilihat-lihat? Sudah pernah dilihat, tapi masih yang standar yang pertama ini saya gunakan, Bu. Kalau tidak yang polos seperti itu aja, Bu. Coba diklik yang lain-lainnya, coba Bu Nia. Nggak apa-apa, Bu Nia harus pede juga kan gitu ya. Nggak apa-apa, Bu. Nanti kan kelihatan. Bu Nia klik yang bawah. Kalau Bu Nia, nah itu kan Bu, nah itu kan ada banyak. Ya. Kalau Bu Nia mau satu-satu formatnya, jadi nggak semua sama, gitu Bu Nia bisa klik di format, Bu. Iya. Format background. Ya. Ya, itu bisa satu-satu atau bisa apply-nya satu aja, selected gitu ya, Bu, bisa pilih gitu. Iya. Dia harus pede, harus percaya diri ya, Bu ya. Iya, Bu. Nanti saya coba, Bu. Iya, kalau mau dicoba sekarang nggak apa-apa. Misalnya, seperti ini aja mungkin, Ibu. Kurang berani menampilkan desain. Ya, nah, Bu. Ibu bisa coba-coba. Kalau nggak jadi kan bisa di apa? Apa sih namanya itu yang ke belakang, yang balik lagi tuh. Iya. Coba aja, Bu. Itu kan kalau ini Ibu tabelnya nabrak ya, Bu. Iya, Bu. Ya, Pak. Mungkin kayak gini aja dulu, Bu. Nanti saya coba lagi, Bu. Padahal kok mau dicoba sekarang, siapa? Bu Nia bisa klik. Oh, malah jadi kacau ya, Bu ya. Iya, Bu. Malah jadi kacau. Ini, Bu. Wah. Bisa klik ini aja, Bu. Apa sih namanya? Siapa sih? Teteh ya. Slide go slide itu loh, Bu. Tinggal dipindah-pindah. Kalau enggak, Ibu pakai yang tadi, tapi ditambahin gambar. Ibu bisa klik di Google. Nanti saya coba, Bu. Ibu harus berani sekarang coba. Enggak, ganti. Nggak apa-apa, Bu. Di undo aja, Bu. Undo kan balik yang tadi, Bu. Oh, ayo sambil latihan. Kan namanya juga rutin ya, Bu.
Bu, kalau enggak cari itu Bu, cari icon-iconnya, gambar-gambar tentang apa sih Bu? Sekarang nggak apa-apa nyari-nyari. Terminologi medis itu bisa termasuk ini ya Bu, apa namanya, kayak kamus gitu Bu? Iya Ibu, kamus kedokteran Ibu. Kamus kan ya? Iya Ibu, kamus kedokteran gitu. Ibu bisa ngambil buku kan sebetulnya dictionary gitu ya. Ya Bu ya. Ya. Ada apa ya? Iya, intinya gini Bu, mahasiswa kita itu kan sekarang zamannya zaman milenial ya Bu ya. Zaman milenial, nah itu harus intinya harus apa ya, harus dimotivasi gitu Bu, dimotivasi dengan gambar-gambar yang menarik ya Bu ya. Ibu bisa klik, kalau nggak bisa slide Google slide-nya, Ibu bisa klik di ini Bu. Bu Nia. Iya Bu. Bu Nia. Iya Ibu. Ibu bisa klik di apa namanya Google, kita cari gambar-gambar di situ atau Ibu? Iya iya Bu. Nah, nggak tahu ya, kalau saya lebih suka dengan sebentar ya. Bu Nia, Iya Bu. Bisa stop share-nya dulu sebentar. Di stop dulu ya. Atau Bu Nia bisa share ini PowerPoint-nya? Nggak apa-apa, kan kita coba ya Bu ya. Bu Nia kurang ini harus percaya diri ya Bu ya. Iya, saya share dulu. Nggak apa-apa Bu, tenang aja. Yang pertama tadi Bu, yang polos tadi Bu, yang nggak ada gambar tadi Bu. Boleh. Bu Nia sambil klik. Nah, sambil latihan Bu, tenang. Mumpung ada saya Bu. Sama teman-teman dosen ini yang lainnya juga mungkin bisa membantu Bu Nia. Klik yang ini Bu Nia, klik yang itu. Searching yang ini. Nah, gitu Bu. Halo. Iya Bu, ini saya coba download.
Sebentar, Bu. Di Go Slide ya, Bu ya. Download apa, Bu? Ya. Nah, asik. Ayo, Bu, download, Bu. Mana dia ini dia? Nah, mantap dunia ini. Mantap ya, Bu dia. Iya, yang satu A tadi hari Senin. Hari Senin enggak, yang satu A itu hari Rabu. Hari Senin. Stop share dulu. Stop share dulu. Itu biasa itu. Seperti ini, Bu. Bu, Kira-kira. saya nemu ini, Bu. Oh ya, saya nemu ini ya, Bu. Kalau mau dipakai bisa. Iya. Bunia nemu apa, Bunia? Slide Iya. Go tadi kan, Bu, yang disuruh tadi di slide Go. Iya, boleh slide Go juga boleh. Nah, ini juga kalau mau pakai ini juga nggak apa-apa ya, Bu ya. Silakan. Saya sih udah lama nggak pakai ini sih, desain ini. Tapi kalau maupun digunakan juga boleh. Wah, bagus. Ini apa ini? Tuh, ini apa ini? Wah, keren ya. Bisa di slide Go ya, Bu ya? Bunia Bisa, ya. Bu, di slide Go, Bu. Iya, nanti ada pilihannya. Iya. Saya ambil. Ada pilihannya. Tuh, bisa banyak, Bu. Silakan, Bu. Nemu juga ya, Bunia ya. Alhamdulillah, Bu. Makasih, Bu, arahannya, Bu. Bisa selected juga kan ya? Saya malah kadang-kadang di slide-ku itu ada gambar-gambar yang saya ambil sebagian, Bu. Saya gunakan di tempat yang lain gitu. Saya gunakan untuk PowerPoint yang lain. Oh, iya, Bu. Nanti kita kombinasi, Bu. Saya perbaiki nanti ya, Bu. Saya kombinasikan nanti, Bu. Diperbaiki sekarang aja. Ini udah nemu buat apa ini? Yang tadi kan, Bu? Bisa? Iya. Di Go tadi iya, Bu. Ini, Bu. Yuk. Lihat, Bu, latihan. Bisa.
keren. Ya, keren Bu. Semangat Bu. Ada tapi kalau dokternya nggak bisa.
Bisa naik ke atas. Kalau mau diganti itu berarti tambah Oh, nggak bisa. Bu, susah ya? Iya, Bu. Gampang susah, Bu. Itu udah lumayan, segitu juga udah lumayan. Tapi bisa nggak? Bisa menikmati nggak? Maksudnya menikmati. Oh, Bisa, insya udah Allah. canggih itu, Bu. Canggih. Nanti klik lainnya lagi bisa dikombinasi lah istilahnya. Iya, Bu. Nanti kita perbaiki, Bu. Saya stop share dulu. Bu Nia ngajarnya satu tim berapa dosen? Saya tunggal, Bu. 1 sampai 2. Bu, saya perbaiki semuanya atau nanti saya perbaiki kembali, Bu? Ya, sekarang diperbaiki aja dulu ya Bu Nia. Sambil sekarang nanti bisa tampil lagi, kalau enggak besok gitu ya. Hari Senin ya. Masih ada waktu. Tadinya ini Bu Mira nih yang punya utang ke saya, cuman Bu Miranya harus ada dinas luar, katanya ya, kerjaan luar ya. Saya stop share aja dulu, Bu. Ya, tapi sudah bisa nggak? Enjoy nggak Bu Nia? Iya, insya Allah, Bu. Bisa, Bu. Sambil belajar. Iya. Bu Nianya enjoy, harus enjoy Bu.
Iya, Bu. Kalau nggak enjoy, kalau terpaksa, nah kita mulai yang sederhana saja dulu gitu. Bisa Iya, Bu. juga. Ya, Bunia mungkin kalau misalnya belum apa ya, belum familiar gitu ya, nggak apa-apa sambil latihan ya Bunia. Iya, Bu. Tapi kalau belum familiar, itu Bunia bisa yang sederhana saja dulu. Tapi paling tidak ada apa ya istilahnya, ada kombinasi lah ya, ada combine gitu. Jadi tidak hanya berupa kata-kata. Memang sih yang namanya mata kuliahnya atau materinya itu kan memang terminologi gitu. Tapi bukan berarti harus terminologi semuanya, bukan kan ya Bu. Nah, seperti yang sudah saya katakan bahwa yang namanya mahasiswa kita zaman sekarang itu zamannya yang milenial, zaman yang nah itu harus menarik gitu ya Bu. Harus menarik. Iya, Bu. Betul nggak Bu Nia ya? Iya, Bukan Bu. berarti nggak menarik sih, cuman biar nggak bosen. Nah gitu, biar nggak bosen lah kalau istilahnya tuh biar nggak bosen. Kalau kata-kata terus mereka tuh ngelihatnya nanti bosen gitu ya. Eh, ada beberapa Iya, ada beberapa Ibu, Bu. contoh kemarin yang sudah disampaikan itu mungkin hanya berupa gambar juga nggak apa-apa, gambar tapi ada kalimat sedikit gitu ya, gambar kalimat sedikit gitu ya. Jadi Iya, memang Bu. nggak bisa apa ya, nggak bisa banyak kalimat gitu ya. Nah, itu aja sih yang harus diperhatikan. Iya, Bu. Kenapa? Karena memang perkuliahan kita, program belajar mengajar kita itu kan sekarang student center learning. Kok student center learning itu kan berarti dosen sebagai motivator dan fasilitator ya, itu utamanya. Kemudian yang perlu apa ya diingat kembali buat kita lah gitu ya. Buat saya sendiri kadang-kadang saya juga mengevaluasi diri saya sendiri gitu. Kemudian mahasiswa itulah yang menjadi aktornya. Nah, berarti kan mahasiswa harus belajar mandiri. Belajar mandiri tentunya mahasiswa itu kan sudah baca buku gitu ya. Nah, jangan sampai mahasiswa sudah baca buku, kemudian di sini kita kasih kata-kata juga pakai buku-buku juga. Nah, itu yang mahasiswa jangan sampai punya pendapat, wah saya udah baca ini, nah gitu. Nah, itu aja sih. Walaupun kadang-kadang saya juga sering sih menemukan mahasiswa misalnya, Ibu, kalau jadi pertemuan kelima sekarang itu masih bertanya tentang Ibu, kalau buku referensinya apa ya? Lah, ini dia berarti nggak buka di LMS gitu ya. Lah, ini dia nggak buka di RPS ya masih ada sih. Tapi jadi bahan apa ya? Buat kita lah jadi bahan pemikiran buat kita bersama. Gimana Bu Nia? Ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Tidak Ibu, Alhamdulillah Bu, banyak masukan dan pelajaran dari Ibu untuk saya dalam pembuatan PowerPoint bahan ajar agar lebih menarik lagi Bu. Yang semulanya saya hanya konsep sederhana kali ya Bu ya, jadi ditambah dengan pengajaran Ibu tadi, Alhamdulillah saya bisa sedikit-sedikit Bu. Mudah-mudahan nanti Allah bisa karena terbiasa ya Bu ya. Iya, betul. Latihan aja terus Bu, klik gitu ya Bu. Saya dulu juga gitu kok Bu, sama takut ya. Aduh, ini nanti ngeklik ini salah jadi error semuanya. Seperti tadi saya rasakan Bu, tapi saya sengaja ke Bunia, nggak apa-apa ya Bunia. Iya, Waduh, Ibu. kok berubah semua gitu ya,
kok jadi kebongkar semua gitu ya, jadi nggak karu-karuan gitu. Tapi ya itu awal dari yang menyenangkan. Iya, Ibu. Gitu ya Bu ya. Iya. Dulu saya juga ngalami gitu kok Bu gitu. Jadi saya memang butuh waktu, nggak apa-apa. Latihan aja terus Bu. Ya, Ibu, latihan terus makasih ya, ya Bu Bu. Eka ya. Betul ya Bu Eka Terima ya. kasih, Bu. Bu Nia. Iya, Iya. Bu. Iya, jadi memang harus dibiasakan gitu. Biasakan aja. Kalau Iya, Ibu. materi sih saya pikir dosen pasti sudah terbiasa ya kalau materi ya. Materi kan. Nah, yang penting kita menyampaikan apa sih sebetulnya gitu yang akan kita sampaikan. Saya sendiri berkali-kali, terus terang aja ya, saya berkali-kali itu memberikan pelatihan tentang pengelolaan SDM buat UMKM. Tetapi intinya materinya hampir sama sih sebetulnya gitu. Cuman ada beberapa yang karena audiensnya berbeda gitu, jadi ada beberapa yang berbeda juga gitu ya. Kemudian apakah gambarnya juga harus berubah misalnya gitu? Iya, saya juga harus nyari gitu. Tentunya disesuaikan dengan audiens ya. Nah, kalau di perkuliahan bagaimana gitu ya? Ini sharing aja biar kitanya juga nggak terpaksa gitu ya, enjoy. Ini sharing aja. Di setiap perkuliahan, di setiap semester, kalau di MM kan saya setiap semester ya, muncul mata kuliah tersebut. Kemudian di S1 setahun sekali. Kalau ada di LMS, berarti kan sudah di backup, jadi setiap semester itu terus ya. Nah, tetapi kalau dosen-dosen di tim saya selalu minta PowerPoint-nya ke saya. Intinya minta PowerPoint-nya awal-awalnya ya ke saya gitu. Saya bilang, kan ada di LMS. Enggak, kemudian pasti ada yang baru nih nanti LMS-nya. Iya, nanti di LMS ada yang baru gitu. Jadi walaupun itu materinya sama, mata kuliahnya sama, saya selalu ubah sedikit lah. Gitu. Iya nih, selalu ada, pokoknya nunggu dari Budian aja nih, pasti ada yang baru gitu. Nah, pasti ada yang baru. Gitu ya. Jadi itu sekaligus untuk memotivasi diri kita sendiri untuk selalu belajar. Kemudian biar nggak bosen juga sih kalau saya ya saya kadang-kadang lihat, nah apa ya PowerPoint saya kok gini-gini aja, pasti ada yang aneh nih gitu. Saya ingin sesuatu yang berbeda gitu. Nah itu harus dimunculkan dulu. Intinya untuk memotivasi mahasiswa dulu deh gitu mau belajar gitu. Kemudian memotivasi dengan cara berbagai tantangan gitu ya mahasiswa sehingga mereka memang betul-betul mau untuk belajar mandiri gitu. Karena mengubah pola mahasiswa itu kan agak susah juga ya gitu. Nah, tantangannya pada waktu pandemi online begini ya pada waktu kita memberikan PowerPoint ya kan ya. Betul kan? PowerPoint ini akan di-download sendiri kan? Akan di-download lebih awal oleh mahasiswa gitu. Nah, pada waktu Zoom kita tampilkan gitu. Nah, pada waktu saya memberikan pelatihan untuk para UMKM di seluruh Indonesia pada waktu itu, kita masih ya kerjasama dengan Kemenparekraf. Mereka kan belajarnya pakai LMS. LMS mereka sudah download materi-materi. Kemudian pada waktu Zoom kita gunakan PowerPoint yang agak berbeda. Nah itu tantangan buat kita. Pada waktu mau upload submit di LMS, kita punya PowerPoint sendiri. Pada waktu Zoom, kita juga punya PowerPoint sendiri. Intinya sebetulnya materinya sama, tapi dengan cara metode penyampaiannya berbeda, PowerPoint-nya juga berbeda. Nah gitu, itu sih sebetulnya yang perlu diperhatikan oleh dosen-dosen semuanya gitu ya. Jadi biar kitanya sendiri nggak boring. Memang butuh waktu ya Bu Nia ya, nggak apa-apa ya Bu Nia.
Iya, Iya. Ibu. Oke, silakan. Semangat selalu ya, Bu Nia. Iya, Ibu. Iya. Terima kasih atas masukannya, Bu. Ya. Yuk, mangga Bu Eka. Siapa lagi? Oke, kita Tadinya lanjut Bu ya, Bu ya. Mira. Iya, tapi Bu tadinya Mira Bu Mira. Cuman ada Bu Miranya Monef. ada Monef apa? Oh, anu. Ya, tadi kata Halo. Bu Risa. Iya, Bu. Suara saya jelas, Bu. Iya, iya, jelas-jelas. Ada Tadi Bu Monef Mira apa? ada rapat atau Monef tadi saya lupa, Bu. Iya, ada keperluan keluar katanya gitu. Ya, Apa-apa yang saya lainnya dulu aja. Ya, sudah ada penggantinya, Bu. Ada pengganti Bu Mira, Bu. Ya. Tadi saya lanjut ya, Bu ya. Ya. Berikutnya dari Prodi Keperawatan, Bu Agnita. Bu Agnita ada di dalam Zoom, Bu Agnita. Bu Agnita. Bu Agnita. Agnita, halo. Oh, Sinyalnya. sebentar ya, Bu. Apa Bu Agnitanya di unmute sebentar ya, Bu? Oh. Jadi nggak bisa ini. Oh, di-unmute oleh ini. Oh, sudah. Ya, Bu Ya, Eka. Ya, Bu Agnita sudah ready, Bu, untuk memaparkan bahan ajarnya, Bu Agnita. Iya, Bismillah ya, Bu Eka. Izin Bu Dian. Izin Iya. Bu Dian, saya Iya. share screen bahan ajar saya. Ya. Sudah kelihatan, Bu Eka? Masih proses, Bu. Masih belum ya? Iya, belum. Ya, saya Loading. mohon izin matikan kamera juga ya, Bu, karena Iya, jaringan iya. kurang support. Iya, betul, nggak apa-apa. Gimana, Bu Eka, sudah kelihatan? Sudah muncul, Bu Agnita. Ya, baik. Terima kasih Bu Eka dan Bu Dian atas kesempatannya. Di sini saya, sebentar saya slideshow dulu. Laptopnya agak lambat. Kayaknya nggak bisa di slideshow ya Bu Eka. Oh, sudah. Oke, baik. Di sini saya akan menampilkan bahan ajar saya terkait dengan materi pemeriksaan antropometri dan pemeriksaan fisik pada anak. Sudah kelihatan ya Bu Eka ya? Sudah, Bu Agnita. Oke. Mungkin ini slide-nya agak banyak sih Bu. Setelah judul ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama mengetahui pengertian pemeriksaan antropometri dan pemeriksaan fisik. Bisa lihat pertama dulu Bu tadi. Bentar. Oh iya Bu. Cuman seperti ini. Iya. Pemeriksaan antropometri dan pemeriksaan fisik pada anak Ibu. Kebetulan saya sebagai pengampu mata kuliah keperawatan anak di Prodi Keperawatan, Bu. Oh ya, bisa lihat, bisa ini RPS-nya dulu, Bu. Oh, RPS-nya Ibu. Jadi pertemuan keberapa ya, pertemuan keberapa mata kuliah. Nggak apa-apa, Bu, tenang aja. Baik, Bu. Ini RPS-nya keperawatan anak 1 itu untuk topik yang tadi ada di pertemuan keempat, Ibu. Ini, Bu.
Konsep pemeriksaan fisik dan Stop antropometri share pada dulu anak. kali ya. Di stop share dulu ya mungkin ya. Oh gitu. Oh, iya. Share screen. Nah, ini RPS-nya, Bu. Ya, ada di RPS-nya mata kuliah apa, Bu? Tadi? Keperawatan anak 1, Bu. Perawatan anak 1, kemudian Iya. ini di pertemuan Di pertemuan keempat, Ibu. ini ya, tentang keperawatan anak dalam konteks keluarga ya. Iya, ini CPMK-nya, kemudian ini sub CPMK-nya salah satunya adalah menjelaskan konsep pemeriksaan fisik dan antropometri pada anak, Bu. Di sini ada pengertian pemeriksaan fisik dan antropometri, kemudian pedoman umum melakukan pemeriksaan fisik, terus ada peralatan yang digunakan, nilai standar, dan bagaimana cara melakukan pemeriksaan fisik head to toe pada anak. Ini RPS-nya, Ibu. Ya, ya. Oke. Kalau gitu bisa lanjut, Bu. Silakan, Bu. Oke, saya lanjut ke PowerPoint ya. PowerPoint tadi ya, Bu. Ya. Nah, ini ada tujuan pembelajarannya. Kemudian memang slide-nya banyak ya, Bu, sampai 100 karena cukup banyak gambar juga. Karena banyak gambar sih, Bu. Jadi nanti berapa ada di SKS? beberapa. 2 SKS, Ibu, teori. Wow. Di sini 2 karena SKS 100 slide. Iya, 100 slide itu karena banyak gambar sih, Bu. Nanti di bawah itu seperti ini ada yang 1 slide 1 gambar gitu, Bu. Jadi banyak nah yang seperti ini, Bu. Ini kan contoh grafik pertumbuhan. Jadi nanti mahasiswa diajarkan bagaimana cara membaca grafik terkait dengan berat badan per umur. Nah, di sini itu 1 grafik saya tampilkan 1 gambar, Ibu. Jadi cukup banyak jadinya slide-nya. Nah, di sini pemeriksaan fisik ini juga materinya cukup banyak sih, Bu, karena dari kepala sampai ke kaki. Nah, yang seperti ini, Bu. Jadi banyak memakan slide jadinya. Jadi 1 gambar 1 slide. Kemudian ini contoh pemeriksaan fisik di lingkar kepala. Nah, ini ada gambar grafiknya lagi, 1 slide lagi. Kemudian ini nilai standar normalnya. Terus lanjut ke lingkar dada. Ini cara-cara melakukan. Nah, ini nilai standarnya lagi. Sampai nanti ke pemeriksaan fisik ekstremitas atau tangan dan kaki, Ibu. Jadi yang bikin banyak slide-nya karena di sini saya tampilkan seperti nilai rujukan, kemudian grafik-grafik dan cara membaca grafiknya. Jadi 1 slide per grafik, makanya jadi lebih banyak slide-nya. Kemudian di akhir, ini yang untuk pemeriksaan mata, kemudian telinga, hidung, mulut dan tenggorokan, leher dan payudara, sampai terakhir ke abdomen dan ekstremitas. Genitalia juga ada, Ibu. Nah, ini yang terakhir ekstremitas, Bu. Kemudian di akhir, sesuai masukan Ibu kemarin, ada kata-kata motivasi yang ya saya juga ngambilnya dari Google, Bu. Terus ada referensinya. Mungkin ini contoh bahan ajar dari saya. Sepertinya memang masih banyak
yang perlu diperbaiki ya Bu, terutama di gambar. Saya banyak menampilkan gambar, cuman sumbernya ada yang dicantumkan, ada yang tidak gitu Bu. Karena kebanyakan ngambil gambarnya dari Google sih Bu. Iya. Gitu, Bu. Nah, yang kayak gini nih saya ngambilnya dari Google, cuman saya tidak cantumkan Bu sumbernya. Ya, Bu Eka mungkin Oh ya. ini bahan ajar saya gimana Bu? Masukan dari Bu Dian. Oh iya. Ibu nanti mungkin harus cek kembali. Kalau saya yang menjadi konsen saya itu pertama tadi slide yang 100 slide itu untuk 2 SKS. Iya, Bu. Nah, itu yang jadi konsen saya di situ. Jadi mohon nanti diperhatikan itu aja. Terlalu Apakah banyak ya, Bu? Mungkin iya. Nah, tapi jangan sampai juga begini Bu Asmita. Jangan sampai juga oke, ini saya potong menjadi sekian slide gitu ya, tapi mengurangi kualitas yang harus disampaikan ya gitu ya. Kan intinya nih Bu, saya selalu ingin mengubah konsep atau pola pikir atau mindset kita sebagai dosen itu melatih mahasiswa untuk belajar mandiri karena student center learning tadi. Nah, apakah pertanyaan saya yang pertama, apakah ada mungkin yang satu ya, belajar mandiri kan mereka harus sudah baca ini semuanya kan gitu ya. Nah, sekarang yang menjadi konsen Bu Agmita juga adalah apakah memang dari 100 slide ini harus disampaikan semua atau ada yang bisa mereka baca dulu kemudian Bu Agmita hanya yang penting-pentingnya saja atau nah, itu yang harus jadi pertanyaan juga buat Bu Agmita sendiri gitu ya. Kalau saya kan suka gitu. Ini slide-nya terlalu banyak kali. Nggak mungkin saya loh ya, saya sendiri ini jadi evaluasi diri saya sendiri juga gitu. 2 SKS tapi slide-nya 100 gitu. Iya, Bu. Dari Mungkin ngeklik-ngekliknya aja mungkin udah lebih dari 2 SKS kali ya. Mungkin di sini slide, Bu, 100 ya, Bu. Yang kan bikin satu mungkin kalau untuk grafik-grafik yang saya cantumkan tadi itu saya hanya menjelaskan sekilas, Ibu. Jadi nanti mahasiswa kita suruh mencari lagi atau melihat grafiknya itu contohnya seperti ini, nanti cara baca dan segala macamnya itu akan dijelaskan. Ini ada praktikumnya juga, Ibu. Jadi itu hanya tampilan sekilas saja gitu. Jadi biar mereka tidak salah baca ambil grafiknya karena grafik di anak ini cukup banyak, Ibu, per usia, per jenis kelamin seperti itu makanya jadinya banyak. Atau ada yang misalnya saya kayaknya ngomong 100 slide itu kayaknya 1 slide aja saya ya. 1 slide aja saya bisa ngomongnya 5 menitan lebih kayaknya. Iya, Bu. Kalau 5 kali 100 itu gimana ya? 500 menit. Kan nggak mungkin ya, Bu. 2 SKS itu kan cuma 100 menit ya. Iya. Nah, kalau tadi Ibu menyampaikan ini, nah ini yang perlu memang Ibu menyampaikan tadi misalnya Bu Agmita, ini ada praktikumnya juga kok Bu. Nah, apakah memang ada yang slide-slide itu yang bisa untuk praktikum dan ini hanya untuk perkuliahan saja? Nah, silahkan itu Ibu yang tahu kan, yang Ibu yang lebih paham lah intinya. Kemudian tadi atau apa ada juga misalnya yang bisa digabung dalam 1 slide tuh ya Bu ya, dalam 1 slide misalnya gitu. Nah itu yang perlu diperhatikan Bu. Kalau buat saya konsennya di situ ada 100
slide untuk 2 SKS, 1 kali pertemuan. Nah, atau apa memungkinkan juga misalnya untuk 1 kali pertemuan ini ternyata mungkin kan kita evaluasi juga ya akhirnya ya. Evaluasi juga kan pada waktu kita pelaksanaan perkuliahan dengan PowerPoint itu kan ternyata materi ini banyak sekali, berarti nggak mungkin 1 kali pertemuan gitu loh. Iya, Jadi Bu. mungkin memang di RTS-nya harus diubah, bisa jadi kan begitu. Ini nggak iya, mungkin baik, Bu. ini 1 kali pertemuan. Nah itu silakan dikoordinasikan, didiskusikan kembali dengan tim dosen ya tentunya, tim dosen. Jadi nggak mungkin ini saya juga pasti akan mengevaluasi. Saya minta dosen-dosen tim itu juga untuk mengevaluasi kembali gitu ya. Apakah memungkinkan misalnya ini dibagi menjadi 2 pertemuan gitu ya. Ya kalau saya sekarang membuat RPS itu bukan membuat RPS. Pada waktu awal membuat RPS kuliahan itu ya karena mungkin sudah pengalaman kemarin-kemarin ya, jadi ini kayaknya nggak mungkin deh 1 pertemuan, jadi saya jadikan 2. Nah, gitu Bu. Nah, ya. Ya, baik Bu Dian, mungkin nanti akan saya coba cross check lagi ya Coba. mana yang memang mana perlu yang kira-kira disampaikan, perlu mana yang mungkin ada harus disampaikan di praktikum, nanti akan saya coba pilih-pilih lagi Bu. Karena memang jujur sih waktu ngajar ini juga agak ngap juga Bu, karena slide-nya banyak, waktunya cuman lebih kurang 100 menit ya. Jadi akhirnya mana yang tidak tersampaikan dilanjutkan di praktikum gitu. Jadi nanti akan saya coba pilih lagi, Bu. Nah, apalagi Bu Agnita sudah bisa menyatakan tadi ada beberapa yang memang bisa disampaikan di praktikum. Nah, berarti Bu Agnita sebetulnya sudah tahu ini mana mana yang disampaikan di praktikum, Bu. Nah, kira-kira gitu kan. Mana yang disampaikan di praktikum? Mungkin bisa di-hide dulu, Bu. Di-hide. Iya, baik, Ibu. Mana kira-kira, Bu? Ini mungkin yang seperti... sekarang aja di-hide dulu aja, Bu. Ini, Bu. Oke, sebentar, Bu. Sebentar, Bu, ya. Sebentar, Bu. Yang tadi, Bu. Yang grafik tadi, yang orange ini tadi. Grafik ini, Bu. Ya, oke. Bu, mumpung ini ditayangkan oleh Bu Agnita, Bu, mohon maaf, itu tulisannya yang putih itu mungkin tidak terbaca ya, Bu, ya. Iya, berubah warnanya, Bu. Berubah warnanya. Bisa. Oke. Nah, mungkin nanti yang grafik seperti ini kayaknya lebih bagus dijelaskan di praktikum ya, Bu. Mungkin nanti di sini saya cuma sampaikan poin-poinnya, ya. Iya, betul. Di-hide aja dulu, Bu, sekarang. Begitu. Bu Agnita, kalau misalnya tahu, di-hide aja dulu. Nah, untuk apa? Jadi Bu Agnita nanti lebih akan mengingat kembali itu. Di-hide aja sekarang, Bu, bisa ya di-hide ya, Bu. Ya, oke, sip. Klik aja hide-nya, Bu. Oke. Ya. Jadi nanti Bu Anita bisa sekaligus aja, Bu. Maaf, Bu Anita pegang mata kuliah ini sudah berapa tahun? Dari 2017 kalau nggak salah, Bu. Oh ya, berarti udah 4 tahun ya, Bu ya? Iya, Bu. Jadi ke-hide semua. Nah, kalau sudah begitu, Bu Anita bisa berkreasi. Bukan berarti di mana? Di praktikum juga hanya berupa kata-kata dan grafik ya, Bu. Itu bisa berkreasi juga nanti PowerPoint-nya ya, Bu. Jangan lupa. Iya, baik, Bu. Nah, mungkin Bu Anita
gambar-gambar bisa mulai latihan juga menggunakan ini Slidesgo, Bu. Ini Slidesgo itu basic ya, Bu. Ada yang baru sebetulnya Canva, tapi mungkin saya nggak. Tapi kalau ibu-ibu, bapak-bapak dosen mau menggunakan Canva, silahkan aja. Mungkin kalau mahasiswa sudah familiar sih dengan Canva gitu. Kalau saya sih masih menggunakan Slidesgo ya. Iya, baik Ibu. Kalau mau mencoba sekarang juga nggak apa-apa, Bu. Sebentar lagi, kita Jumatan ya. Ada bapak-bapak, ibu-ibu. Ibu, mohon maaf, ini laptopnya kan agak lambat, Ibu. Tadi saya tadi sudah coba download juga PPT di Slidesgo. Mungkin nanti saya coba pindahkan, Ibu. Saya ganti desainnya. Iya. Mungkin nanti. Bu Eka ini mau sekarang apa nanti Slidesgo-nya? Saya takut ini laptopnya lemot banget. Nanti kalau langsung ini dia lambat, Ibu. Oh, ya udah oke deh. Iya, Bu. Laptop lama, Bu. Tapi harus, nggak apa-apa. Bisa jadi PR ya, Bu Dian. PR ya. Iya, kalau jadi misalnya berikutnya diperbaiki. Iya. Kalau misalnya nggak menggunakan Slidesgo itu juga nggak lemot juga ya, dia tinggal klik-klik aja. Tapi kalau misalnya tidak menggunakan Slidesgo, Ibu bisa aja juga apa sih namanya, download dari icon-icon aja, Bu. Oh iya, Bu. Iya. Biar lebih ini ya, Bu ya. Biar lebih menarik. Iya, Bu. Baik. Iya, apalagi 100 itu yang jadi konsen saya tuh 100-nya ya, Bu ya. Iya, siap, Bu Dian. Nanti akan coba dilihat lagi mana yang perlu, mana yang nggak perlu. Iya. Betul, Bu. Harus, Bu ya. Iya, Ibu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin rekan-rekan yang lainnya. Bapak Ibu, peserta hari ini ada yang mau ditanyakan, mumpung Bu Dian masih bergabung bersama kita. Atau mungkin ada rekan-rekan lainnya juga yang mau menambahkan juga boleh kan gitu. Berikan masukan, silahkan. Silahkan Bapak Ibu. Bapak Ibu, kayaknya nggak ada, Bu. Gimana, Bu Dian? Bapak-bapaknya nggak ada, ibu-ibunya sudah mau konsen ke yang lain kali ya. Iya, kebetulan sudah ada beberapa yang live, Bu, karena ada rapat organisasi dan sebagainya. Kemudian ada rapat wisuda juga, Bu. Jadi ada beberapa yang udah live. Iya. Oh, ya oke deh. Nggak apa-apa kalau gitu, kita mungkin pertemuan hari ini kita cukupkan sekian ya. Oh iya, boleh Bu Dian. Nanti dilanjut di hari Senin kemarin ya, Bu. Hari Senin ya, Bu. Iya. Oh iya. Jam berapa, Bu? Nanti saya sampaikan ya hari Senin jam berapa ya. Hari Senin saya lihat jadwal saya dulu. Iya, saya sampaikan baik, di Bu. grup ya nanti. Iya. Bu, jangan lupa Bu Eka, Bu Yesi, saya minta tolong apa sih daftar hadir dan kok saya sih lebih ini ya, jumlah setiap pertemuan tuh berapa jumlah daftar hadirnya, kemudian sama foto ya Bu ya, setiap pertemuan saya lupa nggak foto dari ya itu aja. Baik Bu Dian, kebetulan sudah difotokan sama operatornya Bu, nanti bisa kami kasih sama Ibu daftar hadir di share ya di grup. Ya. Baik, terima kasih Bu Dian. Oh iya Bapak Ibu, saya ingatkan kembali di chat kita sudah ada link untuk absensi. Silahkan Bapak Ibu untuk mengisi absensinya ya Bapak Ibu, jangan lupa. Oke, cukup sampai sekian untuk pertemuan kita hari ini.
Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Dian sudah memfasilitasi kita, sudah membantu kita dalam membuat bahan ajar yang berkualitas dan bisa membuat mahasiswa mungkin lebih aktif dan termotivasi untuk memperhatikan kita dalam proses pembelajaran di kelas. Kemudian terima kasih juga kepada peserta yang sudah hadir dan menyediakan waktunya untuk hadir pada pelatihan kita hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan ke-8 ya, pertemuan ke-8 nanti masih coaching ya, ke-8 Bu, pertemuan ke-8 kita masih coaching ya Bapak Ibu, mempresentasikan bahan ajar atau mungkin ada buku ajar yang sudah ada draftnya nanti bisa dipresentasikan. Cukup sekian, saya tutup pelatihan atau workshop kita hari ini dan mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama-sama. Sukses ya. Jangan lupa nanti mungkin itu Bu siapa kemarin itu Bu Sandra. Nah, konferensi mungkin bisa hari Senin atau hari Selasa. Ya, iya baik. Kita jadwalkan. Kemudian Bu Mira, tadi juga udah. Iya, yang lainnya boleh deh, yang lainnya. Bu Yesi belum tuh, Bu Yesi belum. Saya lupa diingatkan untuk dokumentasi Bu. Kita dokumentasi dulu ya Bu ya. Kelupaan, maaf ya Bu Dian. Bapak Ibu mohon mungkin mengaktifkan kameranya. Kita belum dokumentasi Bapak Ibu. Sudah? Pak Asep bisa membantu. Masih ada beberapa yang belum membuka kamera ya Bapak Ibu. Tolong dibuka kameranya untuk kita dokumentasi. Pak Asep sudah bisa kita mulai Pak. Mungkin bisa dibantu. Oke, lagi mungkin buat slide berikutnya. Sudah ya Bapak Ibu untuk dokumentasinya. Terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini. Saya tutup kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bu Dian. Izin keluar Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Sehat selalu. Mohon maaf jika ada kekurangan. Ya. Cinlif ya. Iya Bu. Terima kasih banyak Bu. Belum. Klik link absen. Dari hari Selasa. Sebelum itu lah, kan itu lagu ya. Pas ada. Kan lagi ada itu SPTN. Banyak ada panel tuh. Kalau kita ya kan ya itu maksudnya kan minimal ada sayang aku sih mau aja pakai duit BPK kan nggak kan bila kayaknya juga pasti mahal banyak pasti kita 800 900 akan mau sering iya dikeluarkan aja ya karena kuat ya ini mau saya nyari umin lagi